Assalamualaikum teman-teman, aku Ikyarani, jurusan manajemen dari kampus Institut Asia Malang. Yang pada kesempatan kali ini aku akan mereview jujur salah satu mata kuliah unggulan di kampus aku. Nah, apa itu? Yaitu business practice. Pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih business practice itu? Apa sih keunggulannya? Nah, jadi business practice di sini visi dan misinya yaitu untuk mendekatkan mahasiswanya kepada dunia kerja. Tidak itu saja, jadi mahasiswanya dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif. Nah, berdasarkan pengalaman aku di bisnis praktis yang pertama di semester 1 ini, aku diajarkan bagaimana caranya mengelola event. Nah, jadi hal-hal apa saja sih yang harus disiapkan ketika kita akan mengelola event dengan target yang tepat? Di big event sendiri terdapat 3 macam proposal. Yang pertama ada proposal kegiatan atau acara, yang kedua ada proposal sponsor, dan yang terakhir ada proposal vendor. Seperti itu. Di dalam mengelola big event pasti kita dibutuhkan sikap profesionalitas kan. Nah, kalian tahu nggak sih apa aja sikap profesionalitas yang dibutuhkan di dalam big event? Yang pertama, kita harus merencanakan dan menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Seperti proposalnya, acaranya, kita harus sempurna ya, matang sempurna. Nah, yang kedua kita harus memiliki passion terhadap big event kita sendiri. Kemudian kita harus bersikap fleksibel, terus tetap tenang di bawah tekanan. Lalu kita harus memiliki visi yang tepat, yang benar, yang jelas agar event kita itu sukses ya. Lalu kita harus memperhatikan semuanya dengan detail. Tidak itu saja, kita juga harus memiliki kemampuan mendengar yang baik serta memahami segala permintaan klien. Di dalam mengelola big event juga kita pasti akan dihadapkan pada suatu tekanan, entah itu dari internal maupun eksternal. Nah, tekanan dari internalnya itu dari dalam acaranya, sedangkan dari eksternalnya itu entah itu dari pesertanya, dari kliennya juga bisa. Dan berdasarkan pengalaman aku di big event kali ini, Asia juga pernah menyelenggarakan big event di Mall di Noyo City, yaitu Asia's Festival My Gift 5.2 pada waktu itu. Seperti ini. Pada semester kedua kita diajarkan bagaimana caranya untuk personal selling. Jadi materinya ada bisnis model canvas dan bagaimana caranya membuat prototype. Jadi kita akan membuat tabel perencanaan agar marketing kita berjalan dengan lancar. Nah, yang paling sulit dari materi kita kali ini adalah mengenai bagaimana caranya produk kita ini harus ada pembeda dari produk lain. Seperti itu. Lanjut, bisnis praktis yang ketiga diajarkan tentang digital marketing. Jadi bagaimana caranya kita mengelola semua sosial media untuk melakukan marketing. Tidak itu saja, kita harus juga bisa menggait brand-brand ternama untuk kolaborasi dengan kita dengan bertujuan untuk membranding satu sama lain. Seperti yang telah diterapkan oleh kampus Asia sendiri, yaitu membuat big event yang diselenggarakan di Mall di Noyo City, yaitu bertujuan agar kampus Asia sendiri dapat dikenal oleh orang. Yang terakhir yaitu bisnis praktis yang keempat, karena nggak banyak bertatap muka, jadi perkuliahan dilakukan secara online. Karena pandemi corona juga, jadi kita harus belajar di rumah aja. Nah, di bisnis praktis yang keempat ini kita diajarkan tentang 4 fungsi bisnis pada 3 perusahaan yang berbeda. Jadi ada perusahaan manufaktur, perusahaan retail, dan perusahaan jasa. Akhirnya selesai juga